Dengan harga 180 ribuan, worth it atau enggak? Hai semuanya, selamat datang. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Wow, kinda miss that intro anyway. Berisik bubu. Kayaknya intro itu melekat banget ya sama konten makeup. Karena emang betul, video kali ini aku bakal nge-review salah satu base makeup dari brand ternama. Kalian pasti udah kenal banget, yaitu dari L'Oréal Paris. Dan foundation yang bakal aku review di sini adalah foundation terbarunya L'Oréal, yaitu adalah Infallible 24-Hour Matte Cover Foundation. Jadi kalau kalian penasaran gimana pendapatku tentang si 24-Hour Matte Cover Foundation ini, tonton sampai selesai ya. Anyway, aku tahu gimana cara pronunciation L'Oréal yang benar itu bagaimana. Kalau nggak salah sih kayak L'Oréal Hari, tapi kayaknya bakal terdengar aneh dan kayaknya aku belum terbiasa di video ini pronounce L'Oréal yang benar. Jadi tolong maafkan kalau kalian keganggu ya. Foundation ini dikemas dalam kemasan tube dan berbahan plastik. Sebenarnya bentukannya kayak gini adalah yang paling aku suka, karena ini tuh teledor friendly. Dia tidak datang dengan kemasan box tambahannya, dia cuma dikemas dengan kemasan plastik kayak gitu. Dan di kemasan plastik itu tidak ditambahkan dengan keterangan atau informasi apapun mengenai si produknya. Jadi kalau kita buang si plastiknya, kita nggak kehilangan si informasinya, karena semua informasi mengenai si produk ini tuh tertera di kemasan tube-nya ini. Aplikator tempat keluar produknya tuh berbentuk corong seperti ini. Sebenarnya ini juga yang paling aku suka. Somehow ada control lebih buat aku untuk ngeluarin si produknya. Tapi balik lagi ke konsistensi si produknya ya. Kalau cair emang jadi bikin bleber, tapi kalau si produknya lebih kental, dia bakal stay in place dan gak bakalan keluar bleber kemana-mana gitu. Lihat aja yang sekarang ini masih clean dan gak bleber kayak yang produk lain yang aku punya yang berbentuk tube seperti ini. Di bagian depan di sini ada nama lengkap dari si produknya. Di bawahnya di sini ada klaimnya dia, yaitu yang pertama dia memiliki SPF 20 PA+++. Terus dia juga katanya long wear matte foundation, high coverage, natural result. Nah, di bagian belakangnya pun masih ada klaim dari foundationnya. Katanya dia bisa tahan lama sampai 24 jam dengan hasil yang matte, second skin finish. Terus non comedogenic, dan sebelum dipakai ini dikocok terlebih dahulu. Satu tube ini berukuran 35 ml dan kayaknya ukuran segini tuh ukuran standar foundation berbentuk tube kayak gini ya. Dan terakhir di sini ada nomor dan nama shade yang tertera di bawah tutup tube-nya ini, dan ini tuh kayak stiker gitu, tapi kayaknya ini cukup kuat sih stikernya. 24-Hour Matte Cover Foundation ini tuh tersedia dengan 10 shade, dan katanya 10 shade itu cocok untuk kulit orang Indonesia. Kalau menurut aku sih masih kurang variatif, karena kan kulit orang Indonesia tidak cuma 10 shade ini gitu ya. Dan juga masih banyak orang Indonesia yang kulitnya lebih gelap dibanding dengan shade tergelap di foundation ini. Nah, dari ke 10 shade itu yang aku punya cuma 3 shade ini. Yang pertama ada 125 Natural Rose, 147 Neutral Beige, dan 250 Radiant Sand. Nah, dari ketiga shade ini kayaknya yang paling cocok dengan kulit aku adalah yang 125. Kalau yang 147 ini kayaknya terlalu terang, tapi sebenarnya cocok aja sih kalau aku sesuaiin sama kulit muka. Kalau yang 250 ini terlalu gelap, tapi cocok-cocok aja sih kalau aku sesuainya sama kulit tangan aku. Nah, seperti yang udah aku ceritain berkali-kali, kulit tangan aku tuh lebih gelap dibanding kulit muka aku, dan aku tuh paling suka ngecocokin si base makeup yang bakal aku pakai itu dengan kulit tangan ya. Cuma takutnya ketiga shade ini tuh oksidasi. Kalau aku sesuaiin dengan kulit tangan, takutnya nanti kulit muka aku lebih gelap dibanding kulit tangan aku gitu ya. Jadi kayaknya aku bakal ambil yang tengah-tengah aja, yang 125 ini ya. Siapa tahu nanti bakal lebih cocok dengan kulit tangan aku. Nah, itu dia informasi umum mengenai si produknya. Sekarang saatnya aku aplikasiin ke muka dan sesuaikan dengan klaim-klaimnya. Apakah si klaimnya ini sesuai dengan pengalaman aku atau tidak? Sebelum aku aplikasikan si foundationnya, aku mau kasih lihat dulu bare face aku kayak gimana. Saat ini aku lagi banyak imperfection di wajah. Ada jerawat di sini yang masih merah. Terus ini yang baru muncul. Ada bekas jerawat juga di sini. Jadi nanti bakal kelihatan performa dari si foundation ini terhadap imperfection yang aku punya ya. Seperti yang kalian tahu, aku nggak terlalu suka pakai primer. Jadi hari ini pun aku ngetes si foundation ini di atas skincare ya. Terus nanti ngerapiin si foundationnya pun pakai makeup sponge kayak gini. Nah, ini aku udah keluarin produknya. Ini sebanyak 1 pump. Dan seperti biasa, aku ratain dulu pakai jari. Nah, sekarang kita buktiin apakah benar high coverage itu bisa nutupin imperfection yang ada di muka aku. Sebenarnya aku agak deg-degan nih pakai matte foundation, karena kan aku lebih suka yang dewy satin finish gitu ya kalau untuk sebuah base makeup. Karena kadang-kadang kalau base makeup yang matte finish itu suka bikin aku bingung, karena kan aku kalau makeupan tuh selalu banget pakai loose powder ya, nggak pernah skip.
Jadi kalau pakai base makeup yang hasilnya matte terus ditampilkin loose powder, takutnya terlalu makin kering gitu. Jadi aku nggak tahu nih foundation ini bakal gimana hasilnya, karena nanti aku bakal tetap pakai loose powder dan juga setting spray ya. Oke, ini dia hasilnya. Nih, ini kalau kalian pegang, ini tuh masih agak lengket gitu, tapi aku nggak ngeliat ada fingerprint aku di muka. Jadi kayak udah nyerap aja gitu. Cuma aku masih bisa lihat sheen dari skincare yang tadi aku pakai, ya kan? Bukan yang dead matte dempul gitu. Terus ini meskipun high coverage, menurut aku gak terlalu jomplang, beda jauh kan sama yang belum diaplikasikan si foundationnya. Seperti biasa, ini tanpa pakai lampu tambahan, aku cuma pakai cahaya matahari. So, ya. Sekarang aku mau lanjutin di sisi sebelah kanan. Ini aku gak ngambil produk lagi ya, sisa dari yang satu pump pertama tadi. Oh iya, dan juga ketakutan aku pakai foundation yang hasilnya matte itu adalah takutnya kayak gampang crack dan juga kayak bikin kaku muka lah intinya. Tapi sejauh ini aku nggak ngerasa ketarik gitu. Nah, ini hasilnya kayak gini. I barely cannot see my imperfection anyway. Ini warnanya udah tersamarkan semua. Berikut dengan dark circle di under eye aku. Oke, sekarang aku mau lanjutin makeupnya. Dan kayaknya aku nggak bakalan pakai concealer. Ini pure menguji performa dari si foundationnya aja ya. And before I'm leaving, sekarang aku mau catat jam terakhir aku ngaplikasiin si foundationnya itu jam 08.40. Oke, sekarang aku udah selesai makeupnya. So far so good, pengaplikasian makeup di atas foundation tadi nggak ada kesusahan sama sekali. Tadi kan disinggung kalau foundation ini tuh ngeklaim kalau dia tuh tahan lama, bisa sampai 24 jam gitu ya. Dan menurut keterangan yang aku baca juga, katanya si foundation ini tuh waterproof, smudge proof, dan juga masker proof. Jadi untuk tes ketahanan ini, aku juga bakal pakai masker seharian. Maksudnya selama tes ketahanan ini aku bakal pakai masker. Mau ngebuktiin apakah benar si foundation ini tuh masker proof atau enggak. Aku bakalan ngetes ini sampai 24 jam karena nanti aku harus banget ngehapus makeup ini buat wudhu. Sejauh ini hasil makeupnya, mukaku masih lebih terang dibanding dengan kulit tangan aku. Ini buat ngeliat nanti apakah si foundationnya tuh oxidize atau enggak ya. Kalau beneran oxidize berarti nanti kemungkinan muka aku jadi lebih sama warnanya dengan kulit tangan aku. And for the note, hari ini lumayan panas. Jadi ini bakal challenging banget karena kayaknya nanti aku bakal keringetan. So yes, see you in a few hours. Ini udah 12.57, berarti sekarang udah kurang lebih 4 jam setelah pemakaian foundation ini. Selama 4 jam tadi, aku cuma diem di rumah aja, tapi cuacanya panas banget. Ini mungkin kurang lebih 31 derajat Celcius. Aku tahu ada beberapa wilayah yang lebih panas dari ini, tapi aku rasa 31 derajat itu udah panas banget. Meskipun di rumah aja, tadi aku ada aktivitas. Aku bantu-bantu mama bikin makanan dan lain sebagainya. Terus tadi sedikit ada outdoor activities dan aku sempat pakai masker juga. Jadi dengan cuaca yang sepanas ini dapat dipastikan aku tadi keringetan wajahnya, meskipun aku nggak sadar gitu ya. Dan sekarang aku mau nunjukin masker yang tadi aku pakai. Nah, ini dia maskernya. Ada sedikit transfer tapi minim banget. Nih yang paling jelas di bagian sini. Ini kan yang paling dekat sama hidung. Dan bagian hidung emang paling cepat yang berkeringat. Makanya ini transfer ke maskernya. Tapi ini tuh minim banget sih segini mah. Jadi ya ini kehitung masker proof sih, ya kan? Berarti bener ya klaimnya dia bisa masker proof. Nah, kalian masih inget kan tadi aku nge-swatch di punggung tangan aku ini? Dan dari tadi tuh selama bikin makanan aku sering banget cuci tangan. Jadi tangan ini selalu banget kena guyuran air. Nih penampakannya kayak gini. Masih kelihatan kan segini? Ini shade 125, ini 147, ini 250. Basah kan? Aku gosok-gosok. Ternyata kalau digosok-gosok emang ini ya, smudge gitu. Berarti kalau kayak gini dibilang waterproof gak sih? Pigmennya sih masih ada, berarti waterproof ya. Cuma nggak terlalu smudge proof gitu ya. Tadi kan kalian lihat warna punggung tangan aku sama wajah aku tuh beda ya. Lebih terang di bagian muka. Nah, sekarang kita lihat. Aku rasa ini turun 2 tingkat. Jadi lebih menggelap gitu. So, menurut kalian ini good news atau bad news?
Kalau aku sih personally good news ya, karena kebanyakan base makeup yang aku punya tuh warnanya terlalu terang gitu. Again, aku pengen sama warnanya dengan punggung tangan aku. Jadi ya salah satu caranya adalah si base makeup itu harus oxidize gitu, harus turun warnanya. Tapi ya lebih good news-nya lagi, kalau oxidize-nya tuh nggak bikin muka kita jadi lebih kusam. Nah kalau menurut aku, L'Oreal 24 Hour Matte Cover Foundation ini oxidize-nya nggak bikin muka kusam. Jadi masih di undertone yang sama kayak awal, neutral to warm undertone gitu. Kalian ngerasa nggak sih warnanya ini masih aman-aman aja gitu? Aku mau lihat apakah dia oil controlnya bagus atau enggak. Ini aku kasih zoom kayak gini. Dia nggak transfer sama sekali. Tapi ini kalau aku pegang kayak gini kering sih mukanya. Jadi oil controlnya di kulit muka yang normal to combination skin ini cukup bagus. Dia bisa menahan minyak. Tapi kalian sadar nggak sih di bagian hidung ini udah agak kayak patchy-patchy gitu. Smile lines udah creasing, bawah mata udah pasti. Selama 4 jam pemakaian L'Oreal ini, aku sih udah optimis dari awal pasti masih bagus gitu ya. Cuma aku nggak bisa ngetes ketahanan si foundation ini lebih lama lagi. Kalian tahu sendiri tadi ini waterproof, jadi gimana air wudhu mau masuk gitu ya. Ini aku pakai foundation yang segini waterproofnya gitu. Tapi untuk ukuran 4 jam dengan cuaca seperti ini, dan tadi aku cukup beraktivitas, pakai masker juga, tapi foundationnya masih tetap bagus. Aku yakin untuk beberapa jam yang akan datang pun ini masih kelihatan bagus. Kesimpulan akhirnya, untuk foundationnya L'Oreal yang Infallible 24 Hour Matte Cover Foundation ini di kulit aku, di kulit normal atau combination skin, dipakai selama 4 jam di tengah cuaca yang sangat panas dan juga beraktivitas, pakai masker pula. Menurut aku performanya bagus banget. Terakhir aku mau ngasih tips. Tadi kan aku udah nunjukin foundation ini tuh oxidize dan bisa sampai 2 tingkat turunnya. Saran aku mending langsung aja ke konturnya langsung dan cobain beberapa shades. Kalian swatch aja di tangan, terus tunggu hingga kering. Kalian bisa pergi dulu kemana aja sambil nunggu si foundationnya kering. Terus kalian nanti lihat shades mana yang lebih masuk ke kulit kalian. Cuma intinya itu aja sih, menurut aku dia oxidize. Jadi kalian be careful. Tapi aku bisa bilang ini oxidize-nya bukan yang ke arah buruk, asalkan kalian milih shade yang tepat. Cuma sayangnya aku belum tahu apakah dia udah ada di offline store-nya L'Oreal atau belum. Cuma dia udah tersedia di online store, di official store-nya L'Oreal di Shopee dengan range harga 170 sampai 180 ribuan lah. Kalau kalian tanya aku suka atau enggak, aku personally suka banget, tapi aku nggak bakalan pakai ini buat sehari-hari karena ini terlalu kelihatan banget pakai foundation, meskipun ini nggak dempul ya, dan juga terlalu matte. Dan kalau kalian tanya ini rekomend atau enggak, sure, aku rekomendasiin ini. Apalagi kalau kalian lagi cari foundation yang matte, yang masker proof, yang waterproof juga, aku sangat rekomendasiin ini. Dengan harga 180 ribuan, worth it atau enggak? Balik lagi, itu mah sesuai dengan budget masing-masing ya. Karena untuk sebagian orang 180 ribu untuk 35 ml foundation terlalu mahal. Tapi sebagian orang lagi mungkin sebaliknya. Cuma menurut aku ini worth it. So ya, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you when I see you.